Selamat datang kembali sahabat lantas bersama saya Brigadir Sara dalam Lapor NTMC, program yang mengajak kita semua untuk lebih sadar, lebih tertib, dan pastinya lebih bijak di jalan raya. Tapi kadang ya, di jalanan itu bukan cuma gas loh yang ditekan, tapi egonya juga ikut ngebut. Nah, egonya juga harus ditekan ya sahabat lantas, udah jelas salah, malah ngotot. Jalur dua arah diterobos. Lampu sen dianggap hiasan dan bahu jalan dijadiin jalur pribadi. Yang satu ngotot, yang lainnya ya nyungsep. Dan percaya atau enggak, ada juga nih yang nyelonong di trotoar sampai jalur sepeda pun nggak luput loh sahabat. Seolah jalan raya ini warisan pribadi. Daripada emosi, yuk tahan, kita bahas bareng-bareng. Langsung aja kita simak berbagai laporan video dari sahabat lantas yang merekam aksi-aksi kreatif di jalan raya. Sahabat lantas, video kiriman yang pertama dari @Miko Chandra. Ketika ego mengalahkan akal di jalanan. Apa ya? Kita lihat yuk. Ya, malah adu banteng. Adu kuat nih, siapa yang paling kuat? Nyerobot, aku yang aja. Norak tau gak? Ibu yang norak. Kayak orang kelaparan. Enak aja. Ini nih sahabat lantas, pengemudi mobil yang hitam sebelumnya apakah nggak ngelihat ya bahwa jalan raya yang dilaluinya adalah jalur dua arah. Sudah jelas rambu dan aturan diberlakukan di sana meskipun kondisi lalu lintas yang macet bukan berarti bisa seenaknya melawan arus. Sikap seperti ini justru merugikan pengguna jalan lain yang sudah tertib. Kesabaran juga dalam berkendara itu sangat penting ya sahabat lantas, karena keselamatan dan ketertiban di jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu diingat kembali, jalur dua arah berarti setiap pengendara wajib mengikuti arah sesuai lajurnya. Jangan mengambil arah jalan pintas dengan cara yang salah, karena dampaknya bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mari yuk kita jaga ketertiban di jalan dengan menaati aturan yang ada dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Video yang kedua ada kiriman dari @xpujoks. Pemotor nggak merasa bersalah banget ya. Siapa nih? Ini nih keras-kerasan. Hah? Sakit apa lo? Sakit hati? Sakit perut? Pinter lo, gue tahu alasan lo kan. Captionnya lah, mau keras-kerasan sama gua, dia yang salah lawan arus, ayo aja keras-kerasan lo ya kehujanan. Ya bener sih masnya ya. Nih seorang pengemudi motor tampak jelas tidak merasa bersalah, tidak mau mundur meskipun jelas-jelas dia melawan arus ya sahabat lantas. Alih-alih menyadari kesalahannya, malah justru terlihat santai seolah-olah berada di jalur yang benar. Nah yang lebih disayangkan lagi nih, si pemotor tadi malah menunggu pengemudi mobil untuk mengalah dan membuka jalan. Seakan pengendara lain yang harus menyesuaikan diri atas pelanggaran yang dilakukan. Situasi seperti ini tentu tidak bisa dibenarkan ya sahabat lantas. Melawan arus bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana pengguna jalan, kita sudah seharusnya sadar dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Bukan justru memaksa orang lain untuk mengalah atas pelanggaran yang kita buat. Ingat nih sahabat lantas, tertib berlalu lintas adalah kunci keselamatan kita bersama. Sahabat lantas, pelanggaran tersebut termasuk dalam Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 287 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi yuk sahabat lantas jadi pengendara yang lebih bijak lagi. Kita semua punya peran dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Kita lanjut yuk ke video yang ketiga dari @zaki123. Kenapa sih orang bawa motor pada susah banget ngerem? Ini kenapa kita mesti ngalah kalau udah ngeliat ada mobil masuk diputar balik ya? Kalau enggak kayak gini, dia ngira tuh ada slot kosong padahal mobilnya lagi di direct dan itu ada talinya kan.
Akhirnya dia nyangkut di situ tuh. Ini nih, aduh, di video pelanggaran ini banyak banget nih pelanggaran yang terjadi ya sahabat lantas. Izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu agar kita semua dapat mengambil pelajaran dari video ini. Yang pertama, bagi pengendara mobil yang menarik kendaraan mogok di jalan raya tanpa menggunakan towing truck atau mobil derek resmi, penarikan kendaraan seharusnya dilakukan oleh petugas yang memiliki izin resmi nih sahabat. Jadi nggak bisa ya cuma pakai tali doang. Dan menggunakan kendaraan derek yang sesuai dengan standar karena lebih profesional dan menjamin keamanan serta kelancaran lalu lintas di jalan raya. Dan pelanggaran yang kedua, terlihat pengendara sepeda motor ini melaju dengan kecepatan tinggi tanpa menurunkan laju kendaraannya saat berada di persimpangan jalan. Hal ini jelas sangat berbahaya ya sahabat lantas dan melanggar peraturan lalu lintas. Selain itu, pengendara tersebut juga tidak menggunakan helm yang merupakan perlindungan dasar bagi pengendara motor sesuai ketentuan keselamatan dalam berkendara. Yuk, daripada kita mikirin mas-mas dan mbak-mbak yang jatuh ini, kita lanjut aja ke video yang keempat sahabat lantas. Kiriman dari @gibranfat. Lihat kanan kirinya dulu dong Pak. Astaga, bapak siapa nih yang akan bikin kita pusing? Innalillahi. Nah, ini nih sahabat lantas, pentingnya untuk menjaga kecepatan dan menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum kita menyeberang jalan. Kencang banget lagian ya ditabraknya. Pengendara motor yang tidak sabar juga melakukan perpindahan jalur bakalan kayak gini nih sahabat lantas. Tiba-tiba ditabrak karena nggak noleh kanan dan kiri dulu sahabat lantas. Bisa menimbulkan resiko kecelakaan yang tinggi. Ketidaksabaran tersebut juga akan sangat berbahaya, terutama ketika kondisi lalu lintas padat dan pengendara lain melaju dengan kecepatan yang tinggi. Seharusnya, pengendara motor lebih mengutamakan keselamatan dengan bersikap lebih sabar dan mengalah saat ingin berpindah jalur. Ketika terdapat kendaraan yang melaju tinggi, pengendara motor perlu menyesuaikan diri nih demi menghindari potensi kecelakaan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Sahabat lantas, pelanggaran atas kejadian di video ini diantaranya termasuk dalam Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 dalam pasal 106 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Atau pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi pengendara sepeda motor berupa helm sesuai standar nasional Indonesia. Dan pada pasal 132 ayat 5, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf G atau pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Udah sakit malah berurusan sama hukum karena merugikan orang lain. Aduh, kasihan deh. Lanjut ya sahabat lantas ke video kiriman dari @tulusei. Mantap Pak, kasih paham ke mereka. Apa nih yang dikasih paham? Ketika mau cepet, malah jadi nyangkut WKWK. Yang ini ya Pak. Oh, iya. Jangan ini. Dikerjain kan sama si supir truknya. Jalur yang dilintasin sebenarnya merupakan jalur khusus untuk sepeda. Saat kejadian, pengemudi truk ini tengah melakukan pembersihan sampah ya sahabat lantas. Jadi ada sampah pohon di sekitar area tersebut sehingga kendaraan berhenti sejenak untuk melaksanakan tugas tersebut. Namun secara tidak semestinya, seorang pengendara sepeda motor dengan sengaja melintasi jalur khusus sepeda tersebut dan diikuti oleh pemotor lainnya. Akibatnya terjadi kemacetan karena ruang gerak menjadi terbatas dan pengendara tersebut tidak dapat berbalik arah. Karena jalanannya udah tertutup, kan udah macet nih saking banyaknya yang masuk ke jalur sepeda tersebut sahabat lantas. Situasi ini menimbulkan gangguan arus lalu lintas, padahal pengendara sepeda motor memiliki jalur tersendiri yang semestinya digunakan. Tindakan tidak tertib ini jelas merugikan pengguna jalan lain dan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, kita lanjut yuk sahabat lantas ke video kiriman dari @eko_suryodi. Syarat berkendara itu punya akal sehat kan ya? Yuk kita lihat yuk videonya.
Oh alah, sampai ada yang bawa sapu loh. Trotoar buat pejalan kaki. Bang, Nah, Trotoar. kan jadi Buat pejalan baku kaki. hantam deh. Ini ya sahabat. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah mengingatkan pengendara motor yang bandel tadi. Memang kita lihat ya sejumlah pengendara sepeda motor ini diketahui melintasi area yang diperuntukkan bagi pejalan kaki dengan tujuan menghindari kemacetan lalu lintas nih pengendara-pengendara sepeda motor ini. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas ya sahabat lantas, tetapi juga membahayakan keselamatan para pejalan kaki yang menggunakan jalur tersebut sebagaimana mestinya. Yuk kita ke video selanjutnya ya sahabat lantas dari kiriman @naufalwafi. Jangan mendahului lewat bahu jalan ya gengs, bisa membahayakan diri dan pengendara lainnya tuh. Ya ini nih sahabat lantas, bukan berarti menggunakan plat dinas dan juga kendaraan mewah bisa sesukanya sesuka hati di jalan raya ya sahabat lantas. Tapi balik lagi nih ke pola pikir mereka yang perlu kita benahi supaya tidak egois karena membahayakan nyawa orang lain. Bagi saya ya sahabat lantas, boleh banget tidak memberi jalan terkecuali mobil ambulans, pemadam kebakaran, dan tamu internasional bahkan presiden. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan di jalan. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi nih sahabat lantas adalah tindakan mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan. Perilaku seperti ini tidak hanya melanggar aturan tetapi juga sangat beresiko menimbulkan kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak. Perlu diingat ya sahabat lantas, bahu jalan bukanlah jalur untuk mendahului, melainkan diperuntukkan bagi kondisi darurat seperti kendaraan yang mengalami gangguan atau trouble dan juga digunakan oleh petugas dalam keadaan tertentu. Menggunakan bahu jalan ini secara tidak semestinya mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengendara lain yang sedang melintas dengan tertib. Pelanggaran yang naik ke trotoar berdasarkan video di atas termasuk dalam Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal berikut, yaitu pasal 106 ayat 2 yang berbunyi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Pasal 105 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan jalan wajib A. berperilaku tertib dan atau B. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Nah, selain itu juga bagi pengendara yang menggunakan bahu jalan atau marka berdasarkan pasal 106 ayat 4, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan A. rambu perintah atau rambu larangan, B. marka jalan, C. alat pemberi isyarat lalu lintas, D. gerakan lalu lintas, E. berhenti dan parkir. Yuk sahabat lantas jadi pengguna jalan yang bersikap disiplin untuk saling menghormati sesama pengendara karena berawal dari kita sendiri akan menjadi budaya berkendara yang tertib dan aman serta bertanggung jawab demi keselamatan bersama. Ingat ya sahabat lantas, satu tindakan ceroboh dapat berdampak besar bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sahabat lantas, dari kasus melawan arus, tidak menggunakan helm, sampai menerobos jalur sepeda dan trotoar, semua itu menunjukkan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan. Perlu kita ingat ya, sahabat lantas, setiap aturan lalu lintas dibuat bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi. Sikap tertib, sabar, dan saling menghargai antar pengguna jalan adalah kunci untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi semua. Terima kasih ya sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya, dan silahkan nih bagi kalian yang mempunyai video laporan lainnya kirim melalui DM Instagram di @korlantaspolri.ntmc ya sahabat lantas, dan pantau terus informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantas.polri.go.id. Saya Brigadir Sarah, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.